Epa, apa kabarnya nih? Pak Edi, alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Iya. Jadi terima kasih ya Bu Epa udah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi kan cerita yang kemarin itu kita rencananya mau mengobservasi Ibu Epa. Jadi sebelum kita observasi, saya akan lakukan dulu pra-observasi. Nah, jadi di pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Epa. Yang pertama, itu nanti sewaktu Ibu observasi itu apa judul materi yang akan Ibu sampaikan, Bu? Materi yang akan saya sampaikan Pak tentang penggolongan obat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Iya. Jadi di RPP Ibu tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai itu apa, Bu? Peserta didik dapat memberikan contoh daripada penggolongan obat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Nah, dapat membedakan kelompoknya Pak. Jadi secara ringkas nanti itu bagaimana prosesnya, Bu, pelaksanaannya itu nanti di kelas nanti secara umum aja Ibu jelaskan sama saya. Nah, nanti siswanya saya buat diskusi kelompok Pak, Ya. kemudian nanti mereka presentasikan hasil dari kerja kelompok mereka nanti Pak. Kemudian untuk observasi nanti kira-kira ada kendala nggak, Bu? Sebelum observasi ini, apa yang kendala yang Bu hadapi sebelum melakukan observasi ini? Kendalanya mungkin Pak ya, mungkin di minat belajar mereka itu kurang ya Pak ya. Mereka lebih cepat bosan. Jadi lah Bu, saya rasa itu dulu. Masa di RTP saya tengok ini udah bagus RTP Bu ya. Jadi kita lihat aksinya saja di observasi nanti. Jadi Bu Epa, terima kasih atas waktunya. Insya Allah besok kita akan melakukan observasi ya Bu. Iya. Kalau begitu kita bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu Epa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, istiqomah walafiat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Faruk, boleh Ibu minta tolong untuk memimpin doanya? Silakan.
lagi. Silakan mulai. Kemudian ada lagi obat berdasarkan penggunaan. Penggunaannya berdasarkan penggunaan. Yang pertama yaitu obat dalam. Berdasarkan penggunaan obat dalam. Kemudian obat pemakaian. Obat dalam contohnya apa aja? Yang kedua sirup, yang ketiga iya pulvis ya. Habis itu larutan. Ada lagi? Sudah habis? Elixir, obat luar, apa aja contohnya? Salep, krim, terus apa lagi? Gel, pasta, bedak tabur, apa lagi? Oke, bagaimana perasaan kalian pada hari ini setelah kita lakukan pembelajaran? Linknya sudah ibu kirimkan di Google Classroom, silahkan dibuka lalu tuliskan apa yang kalian rasakan hari ini. Mau bahasa Inggris boleh. I'm so happy. Atau ada yang lagi sedih? Ada yang lagi? Nah, jadi ibu bisa tahu perasaan kalian melalui survei ya. Sampai di sini ada yang masih belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Yang ngerti semua? Ya. Oke, baik, kita akhiri materinya sampai di sini. Minggu depan kita jumpa lagi dengan materi yang berbeda ya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Epa. Pagi Pak. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Jadi tadi kita sudah melaksanakan observasi Bu Epa ya. Dan saya amati observasinya bagus ya. Sesuai dari RPP yang sudah Ibu buat, ya kan? Saya cuma ingin mengulang Bu, tujuan dari observasi tadi apa Bu? Tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengelompokkan penggolongan obat berdasarkan undang-undang kesehatan. Ya, kemudian selama melakukan observasi tadi ada nggak kendala yang Ibu hadapi? Setelah melakukan observasi ini Pak, alhamdulillah ya sejauh ini tidak ada ya. Yang awalnya kan minat belajarnya kurang gitu Iya. Pak. Nah sekarang karena sudah saya berikan materi yang ada saya selingkan game-game di situ S-Breaking, minat siswa udah mulai ini Pak meningkat daripada sebelumnya. Ya, saya lihat tuh di situ Ibu menggunakan teknologi digital ya. Iya. Itu sudah bagus sekali. Kemudian bagaimana proses penilaian di observasi tadi Bu? Penilaiannya?